Selamat datang kembali bersama saya di Inspirasi Kuela. Kali ini saya akan membahas tentang asal-usul tahu. Siapa sih orang di negeri ini yang tak mengenal kuliner yang dibuat dari kacang kedelai ini? Tahu. Begitulah orang di Indonesia menyebutnya. Tahu merupakan makanan yang dibuat dari rendaman kacang kedelai perasan dan difermentasi dengan air cuka, kemudian disaring dan dikukus sehingga lahirlah si tahu. Kedelai sendiri merupakan jenis tanaman kacang-kacangan yang memiliki beragam manfaat, di antaranya sebagai bahan pembuatan susu, kecap, tempe, tauco, dan tahu. Selain tempe, makanan yang juga kaya manfaat buat kesehatan dan memiliki rasa super enak adalah tahu. Tahu adalah sumber protein nabati yang bisa diolah menjadi berbagai masakan lezat dan menggugah selera. Wow! Kalau kalian suka tahu juga nggak nih? Bicara mengenal tahu, kali ini kita akan membahas asal-usul tahu. Jadi, umur berapa nih kamu tahu sejarah tentang tahu? Pasti juga belum banyak orang-orang yang tahu tentang asal-usul tahu ini. Walau tahu sangat mudah ditemukan di berbagai kota atau daerah di Indonesia, tahu sebenarnya bukan makanan asli Indonesia loh. Jadi, dari mana tahu berasal? Tahu adalah makanan yang berasal dari Tiongkok, Cina. Beberapa pendapat menyebutkan jika tahu diciptakan di Tiongkok Utara sekitar tahun 164 sebelum Masehi oleh seorang pangeran bernama Liu An. Pangeran dari kota Huainan selama dinasti Han. Pangeran Liu An merupakan cucu Kaisar Han Guozhou, pendiri dinasti Han. Huainan sendiri adalah daerah penghasil kacang kedelai dengan jumlah melimpah. Di negara Tiongkok, kuliner ini dikenal dengan nama tauhu, kemudian masuk ke Indonesia dan beradaptasi dengan lidah lokal, kemudian disebut tahu. Tahu kemudian menyebar ke berbagai negara karena adanya perdagangan lintas negara. Tahu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Tionghoa sekitar abad ke-10. Namun, ada berbagai pendapat lain mengenai sejarah tahu. Makanan yang sekarang sangat familiar di seluruh Nusantara ini. Pendapat lain menyebutkan jika tahu tercipta secara tidak sengaja saat bubur kedelai bercampur dengan air garam laut murni hingga membentuk tahu. Pendapat lain lagi menyebutkan jika tahu dibuat oleh orang-orang Tionghoa kuno dengan mengentalkan susu kedelai. Teknik mengentalkan susu sendiri sebagai teknik yang ditiru dari teknik menyimpan susu orang India dan Mongol dengan mengentalkan susu. Pendapat yang ketiga ini diperkuat dengan adanya sebutan tahu di Tionghoa, yakni tofu atau tahu yang mirip dengan istilah fermentasi susu khas Mongolia bernama rufu. Namun, ada pendapat lain lagi mengenai tahu. Pada tahun 1292,
Kaisar Mongol Kubilai Khan memerintahkan bala tentaranya untuk menyerang Pulau Jawa, tepatnya di Kediri. Pada saat menyerang ke Pulau Jawa, pasukan Mongol membawa perbekalan, salah satunya yakni tahu. Oleh sebab itu, sejak saat itu, tahu mulai menyebar di Jawa hingga kemudian menjelma menjadi kuliner khas kota Kediri. Ciri dari tahu Kediri sendiri berwarna kuning atau biasa disebut dengan tahu pong. Tak hanya itu, selain di Kediri, tahu juga menyebar ke seluruh Indonesia dengan beragam variasi dan bermacam teknik pembuatannya. Di masa dinasti Tang, tahu mulai masuk ke Jepang. Tahu sendiri mulai keluar dari Tiongkok pada masa dinasti Tang. Tahu masuk ke Jepang yang kemudian dikenal dengan istilah tofu di sana. Selanjutnya, tahu juga mulai tersebar luas ke berbagai negara lain di dunia seperti Vietnam, Korea, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Di negara barat sendiri, tahu diproduksi pertama kali tahun 1880 oleh orang Prancis yang bernama Pai Liao. Sejak saat itu, mulai muncul berbagai perusahaan tahu, mulai di San Francisco, California, dan negara-negara lainnya. Hingga berkembangnya waktu, kini ada banyak jenis tahu di negeri ini, di antaranya tahu pong Kediri, tahu Sumedang, tahu sutra, hingga tahu bulat digoreng dadakan, dan tahu jenis lainnya. Sampai sekarang, tahu menjadi makanan favorit masyarakat dari berbagai kalangan, baik dihidangkan secara langsung maupun dimasak dengan cara lain. Bahkan sampai sekarang pun, tahu menjadi makanan penting bagi orang Indonesia. Cara penyajiannya di tiap wilayah pun bervariasi. Meski begitu, ia tetap menjadi pangan yang populer dan dapat dinikmati kapan saja. Dan itulah tadi sedikit mengulik sejarah tentang asal-usul tahu. Sekarang kalian sudah tahu kan? Mohon maaf jika salah pengucapan nama atau suatu produk. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya hanya di Inspirasiku Ella. Bye! Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika video ini bermanfaat. Bye!